Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, bertemu lagi dengan pembahasan soal ujian nasional sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian nasional sosiologi tahun 2015 untuk bagian yang pertama. Ini merupakan persiapan untuk menghadapi UTBK ya. Oke, kita langsung saja akan membahas soal ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, di sini dilihat pertanyaannya adalah yang termasuk ciri sosiologi. Ingat ya, ciri sosiologi itu ada empiris, teoritis, kumulatif, non-etis. Didasarkan pada observasi terhadap kenyataan. Oke, ini empiris, benar ya. Ini empiris ini, ciri sosiologi. Mempelajari masyarakat. Oke, kita lewat dulu. Senantiasa menyusun abstraksi, ini ciri sosiologi. Teoritis ya, teoritis. Memfokuskan segi masyarakat yang bersifat umum ya, bukan ya. Menjelaskan permasalahan secara faktual dan analitis, ini ciri sosiologi ya, non etis ya. Nah, berarti yang benar adalah 1, 3, dan 5. Ini jawaban yang benar ya, 1, 3, dan 5. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Penentuan status miskin untuk pemberian bantuan langsung tunai atau BLT, Jamskesmas, ya, Raskin atau penggolongan Gakin merupakan masalah tidak tegasnya batas antara kaya, menengah, dan miskin. Dalam kenyataannya, orang yang sebenarnya cukup mampu tapi mengaku miskin. Nah, sosiologi dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut dengan cara apa? Oke, dengan cara apa? Dia membuat pengamatan dan asumsi sendiri untuk menentukan status miskin. Dia melakukan penelitian ya secara sosiologis, dilakukan pengamatan. Jadi bukan hanya berdasarkan data yang ada, dilakukan pengamatan, diteliti dengan baik, kemudian dibuat sendiri bagaimana status miskin itu seperti apa, sehingga tidak terjadi orang yang kaya tapi mengaku miskin. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 3, seorang siswa selalu tersenyum dan bertutur kata baik meskipun ia sedang emosi karena sering diejek temannya. Perilaku siswa tersebut dilakukan karena mengedepankan nilai, ini sangat mudah sekali karena dia mengedepankan nilai etika ya atau moral ya. Walaupun dia diejek tapi dia tetap tersenyum dan bertutur kata baik. Oke, kita lanjutkan. Setiap pulang kerja, semua pegawai harus memperlihatkan isi tasnya kepada petugas keamanan yang bertugas. Deskripsi ini menunjukkan adanya unsur pembentuk keteraturan. Apa di sini? Bukan order, yaitu keajegan ya, karena ini dilakukan secara terus menerus ya. Di sini setiap, ada kata-kata setiap pulang kerja, berarti ajak, berarti dia dilakukan secara terus menerus ya. Dia sudah menjadi sesuatu yang ajak. Oke, nomor 5. Seorang pegawai yang berasal dari desa di tempat kerja menunjukkan sikap dan perilaku yang berbeda dari teman-teman yang berasal dari kota, seperti cara bicara, pakaian, cara mengungkapkan perasaan, dan sebagainya. Proses sosialisasi pada contoh di atas menunjukkan bahwa perkembangan kepribadian pegawai tersebut dipengaruhi oleh apa yang benar? Lingkungan kebudayaan, karena dia berasal dari masyarakat desa dengan budayanya tersendiri ya. Pengalaman unik bukan biologis, alam, apalagi kerja, karena dia tidak terikat dengan tidak dipengaruhi lingkungan kerjanya tapi lingkungan budaya ia berasal. Nomor 6. Setelah bekerja selama 3 tahun, Denia telah dapat menjalankan tugasnya sebagai pegawai bank yang baik di salah satu bank swasta. Ia sangat dihormati atasannya, serta ramah terhadap rekan kerja. Yang ditanya adalah tahap sosialisasi. Berarti dia sudah berada pada tahap generalize other ya, karena dia sudah dewasa, sudah bisa bertindak secara menyeluruh ya, interaksinya sudah bersifat menyeluruh, generalize other. Kita lanjut nomor 7. Ketika anak mulai bersekolah, yang mendapat pendidikan tambahan tentang bagaimana cara bergaul dengan teman dan berinteraksi dengan guru di sekolah. Media yang dicari adalah medianya apa? Medianya berarti di sini adalah sekolah ya. Karena di situ sudah jelas ada kata-kata sekolah, mulai bersekolah. Kita lanjut nomor 8. Seorang remaja terpengaruh iklan sampo yang diperagakan oleh seorang yang seolah-olah rambutnya rontok. Setelah memakai sampo tersebut, rambutnya menjadi kuat atau tidak rontok. Setelah melihat tayangan, ia segera membeli dan mencoba. Yang ditanya adalah tindakan tersebut dipengaruhi oleh faktor sugesti ya, karena pengaruh ya. Karena pengaruh. Di sini yang mempengaruhi adalah iklan ya kan, pengaruh iklan.
Kita lanjut nomor 9. Yang ditanya adalah contoh kasus tersebut interaksi dalam bentuk apa? Dua orang kakak beradik terikat oleh tata sopan santun yang berlaku. Mereka harus mengikuti aturan yang berlaku dalam lomba lari cepat dan menanggalkan segala etika. Nah, ini interaksinya apa? Merupakan suatu kompetisi ya. Lomba itu merupakan kompetisi. Nomor 10, seorang pemuda kampung yang pandai dan taat dengan nilai dan norma pindah ke kota besar. Ia tinggal dengan teman yang memiliki kebiasaan begadang dan bangun siang. Kebiasaan lingkungan baru itu telah mempengaruhi ketaatannya beribadah, bahkan tidak patuh lagi pada orang tua. Yang ditanya adalah deskripsi tersebut menunjukkan bahwa penyebab terjadinya penyimpangan. Karena apa? Karena budaya lingkungan ya, lingkungan pergaulannya di tempat ia tinggal tersebut ya. Nah, padahal sebelumnya ia adalah orang yang taat ya kan, berarti yang mempengaruhi adalah budaya lingkungan ya, lingkungan tempat tinggal saat ini dari anak tersebut. Nomor 11 yang ditanya adalah penyimpangan sekunder, membolos kerja. Ini juga tidak ada keterangan ya. Joget bersama-sama tak mengenal waktu ya, di sini joget ya. Menyelundupkan berlian. Nah, ini tentu saja ini penyimpangan sekunder nih, menyelundupkan berlian. Pelajar mengendarai mobil di jalan raya hingga menabrak. Ini tidak bisa ditoleransi ya. Memberi uang suap tidak bisa ditoleransi ya. Joget ya, tidak mengenal tak mengenal waktu ya. Joget ya, kalau joget aja masih bisa lah ya, tapi kalau sudah mabuk-mabukan tidak bisa lagi. Berarti yang tepat adalah 3, 4, dan 5 ini yang sudah tidak bisa ditoleransi ya. Memberi uang suap, ini korupsi, ini tidak bisa ditolerir perilaku seperti itu. 12. Seorang sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal. Setiap siswa di sekolah tidak ada yang dibeda-bedakan dalam tata tertib. Bagi siswa yang melanggar akan dikenai sanksi, dan untuk siswa berprestasi akan diberikan penghargaan. Kesemua tindakan pada siswa ditujukan untuk mencapai tujuan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dari contoh di atas, pengendalian sosial yang dilakukan tersebut pada hakikatnya bertujuan apa? Apa tujuannya? Membentuk keteraturan sosial supaya di sekolah itu tercipta suatu keteraturan. 13. Masyarakat merasa resah dengan aksi para pencuri kendaraan bermotor yang bertindak sadis. Yang ditanya adalah lembaga pengendalian yang dapat memberantas aksi tersebut. Dan ini tentu saja merupakan tugas dari kepolisian. Pengadilan ini menyidangkannya, ini menghukumnya nanti kan ya. Yang memberantasnya adalah aparat kepolisian ya. Masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial di mana keanggotaan seorang individu berdasarkan latar belakang ras, suku, dan agama yang berbeda. Oke, satu kelompok ada latar belakang ras, suku, dan agama yang berbeda. Yang ditanya adalah struktur sosialnya bersifat apa? Interseksi. Karena nih kita ibaratkan gambar seperti inilah ya. Suku bangsa A, suku bangsa B, atau agama A, agama B. Kemudian dia berada dalam satu masyarakat yang sama. Nomor 15, di masyarakat dijumpai kelompok buruh, kelompok pengusaha, tempe dan tahu, kelompok asosiasi advokat. Yang ditanya adalah latar belakang terbentuknya kelompok sosial tersebut. Karena kesamaan apa? Kesamaan pekerjaan. Kita lanjut nomor 16. Di saat penyelenggaraan pilkada sering terjadi konflik antara kelompok pendukung calon pimpinan daerah. Pro kontra di antara mereka dapat menimbulkan banyak keresahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat. Yang ditanya adalah faktor penyebab konflik tersebut. Kenapa terjadi konflik? Karena adanya benturan atau perbedaan kepentingan politik ya. Kita lanjutkan nomor 17. Dalam kehidupan demokrasi modern yang sering diwarnai perbedaan pendapat, diperlukan proses akomodasi dengan cara mengakui, menghormati, dan menghargai keberagaman pendapat. Apa ini bentuk akomodasinya? Apakah adjudikasi? Adjudikasi pengadilan. Arbitrasi bukan, pihak ketiga membuat keputusan. Mediasi, pihak ketiga penengah. Kompromi, mengurangi tuntutan. Yang benar adalah toleransi. Kita lanjutkan nomor 18. Yang merupakan faktor pendorong ya, faktor pendorong. Pendorong apa? Pendorong mobilitas ya. Pribumi berada di lapisan terbawah, ini bukan pendorong karena tidak bisa pindah ya kan. Seorang penjual bensin dengan tekun belajar, ini
pendorong. Pendidikan. Seorang anak putus sekolah, ini bukan pendorong. Ledakan meningkatkan persaingan, ini pendorong. Berkomunikasi sarjana menjadi juru bicara presiden. Berarti 2, 4, dan 5 jawaban yang benar ya. Merupakan pendorong ya. 2, 4, dan 5. Kita lanjut. 19. Satu pedagang, dua pedagang. Ini ayah ibunya pedagang, anaknya dokter, kemudian dosen. Yang ditanya adalah mobilitas apa? Vertikal, naik antar generasi, karena status anak lebih tinggi daripada status kedua orang tuanya. Nomor 20, seorang siswa dari keluarga tidak mampu berhasil masuk perguruan tinggi melalui SNMPTN. Pada saat berkuliah, ia sangat rajin dan tekun dalam belajar sehingga lulus dengan predikat sangat memuaskan. Setelah lulus, dia bekerja di perusahaan ternama dan sekarang jadi direktur. Pertanyaannya, dari contoh tersebut yang menjadi saluran, yang pertama SNMPTN, kuliah ya, berarti lembaga pendidikan. Kemudian dia menjadi direktur, berarti lembaga ekonomi, pendidikan dan ekonomi. 21. Peserta seleksi CPNS, calon pegawai negeri sipil, diikuti oleh beberapa kali lipat dari jumlah formasi yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya konsekuensi mobilitas sosial antar peserta seleksi CPNS harus melakukan persaingan ya, kompetisi sekarang ini. Berkompetisi ya. Arisan keluarga pada umumnya dilakukan oleh keluarga besar dengan tujuan memperkuat tali silaturahmi. Walaupun rumah mereka saling berjauhan, dengan sukarela mereka saling mengunjungi. Kelompok sosial tersebut didasari oleh ikatan sosial, yaitu kekerabatan. Karena di sini ada kata-kata arisan keluarga ya, berdasarkan hubungan darah, hubungan kekerabatan. Nomor 23 yang ditanya adalah karakteristik masyarakat multikultur. Ingat ya, masyarakat multikultur itu berbeda dengan majemuk, lawannya majemuk. Sering konflik, ini majemuk ya. Konsensus paksaan, ini majemuk. Nah, berarti yang benar adalah 3. Tidak ada stigma, saling menghargai, mudah melakukan kooperasi. Ini adalah ciri masyarakat multikultur. 3, 4, dan 5. Kita lanjut. Nomor 24, Gemenscape of Place. Gemenscape of Place karena tempat tinggal. Paguyuban karena tempat ya, tempat tinggal. Serikat pekerja bukan. Kelompok arisan PKKRT ini. Ikatan pedagang grosir bukan. Karang Taruna Desa, rukun warga kampung. 1, 4, dan 5 ya. 1, 4, dan 5. 2, 4, dan 5 ya. 2, 4, dan 5. Oke. Kita lanjut nomor 25. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia membuat negeri ini rentan terhadap konflik horizontal. Oleh karena itu, upaya untuk mendorong proses integrasi dapat dilakukan dengan bagaimana? Kita bisa menciptakan persatuan, berkarya bukan persatuan, menghargai kekayaan kelompok lain. Yang benar adalah mengembangkan pemahaman budaya kelompok lain. Kita harus saling memahami ya. Perkawinan massal ya belum tentu ya. Menghargai kekayaan kelompok lain, kekayaan apa ya, menjaga nilai budaya masyarakat, ini bisa jadi. Tapi yang paling tepat adalah mengembangkan pemahaman. Karena terjadi konflik itu karena kita tidak saling memahami, kita saling tertutup dengan budaya yang lain, tidak saling mengerti. Oke. Nah, kita akan melanjutkan ke video pembahasan bagian kedua, nomor 26 sampai dengan nomor 50. Oke, untuk bagian yang pertama, jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa like, kemudian share, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.